Sidang mempersoalkan pencekalan Roy dan tidak disampaikannya SPDP. Termohon yakni Polda Metro Jaya menyatakan pencekalan Roy sudah sesuai aturan. Selain itu, Polda Metro meminta hakim menolak permohonan Roy. Pihak termohon menganggap pra-peradilan keempat ini hanya mengulur waktu. Jangan menersangkakan orang sembarangan dengan menggunakan pasal-pasal yang gila-gilaan, yaitu ancaman hukuman 8 tahun 12 tahun penjara. Padahal masalah pokoknya adalah ada orang yang merasa tersinggung, merasa terhina. Makanya kemudian kalau kita challenge di pra-peradilan itu sangat sah. Dan dalam hal ini penyidik harus siap untuk di-challenge. Kami bukan tidak ada modal, kami punya modal spirit, modal pengetahuan dan lain sebagainya. Tadi coba dilihat, bagaimana kita bertanya kepada para ahli sampai habis waktunya. Sementara pihak termohon menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak siap sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian menersangkakan orang, dan kemudian juga turut termohon bisa untuk mendakwa orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum, tidak boleh semena-mena, harus menghormati konstitusi dan hak asasi manusia. Pemirsa, berkali-kali ajukan pra-peradilan, Roy Suryo menegaskan langkahnya diperbolehkan selama statusnya masih tersangka. Roy Suryo menegaskan dirinya masih bisa terus ajukan pra-peradilan hingga dilarang oleh aturan yang selevel undang-undang dan acara pidana. Dan ketika status berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilan yang dilakukan itu memang boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025 itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada. Dan aturan itu harus selevel dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Steven Patinama dan juga juru kamera Novan Dwi yang kini berada di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Steven, apakah sidang Roy Suryo sudah dimulai dan agenda apa yang akan disidangkan pada hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Lala dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini merupakan lanjutan begitu dari sidang gugatan pra-peradilan keempat yang diajukan oleh tersangka dalam hal ini Roy Suryo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Memang hari ini akan kembali digelar begitu atau dilanjutkan setelah pada kemarin atau hari Rabu kemarin memang telah dimulai begitu agenda berupa pembuktian, maka hari ini kembali akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dalam tahap agenda pembuktian, di mana hari ini akan menghadirkan seorang ataupun dua orang saksi ahli dari pihak terlapor dalam hari ini yaitu Polda Metro Jaya dan juga turut terlapor dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jika pada kemarin dalam sidang pembuktian juga diberikan waktu bagi pihak pelapor yaitu pihak Roy Suryo untuk mengajukan dua saksi ahli, di mana kemarin salah satunya adalah ahli hukum pidana yaitu Profesor Didit yang sempat terlibat ketegangan begitu dengan pihak terlapor dan juga turut terlapor yaitu Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk hari ini memang agendanya masih dalam tahap pembuktian, di mana nanti akan mendengarkan keterangan ataupun saksi-saksi atau kesaksian dari pihak saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya ataupun turut terlapor pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini nantinya akan dibuktikan begitu apakah status ataupun pencekalan terhadap Roy Suryo telah memenuhi hukum dan juga apakah SPDP yang dipermasalahkan oleh pihak Roy Suryo memang sesuai aturan hukum begitu. Itulah yang akan digali pada hari ini, sama seperti yang sidang kemarin yaitu pihak pelapor yaitu pihak Roy Suryo mempermasalahkan status pencekalan terhadap Roy Suryo dan juga tidak diberikannya surat SPDP kepada pihak Roy Suryo ataupun pihak pengacara. Begitu, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Stephen Patinama dan juru kamera Dila melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kelompok bersenjata membakar sejumlah kendaraan untuk memblokade ruas jalan di Meksiko. Informasinya usai jeda. Tifa Tiasuma atau Dr. Tifa kembali menjalani sidang lanjutan pra-peradilan kasus ijazah Jokowi dengan agenda mendengarkan pembacaan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Pada agenda sidang kali ini, Dr. Tifa menyoroti pembacaan kesimpulan jaksa penuntut umum yang masih mengaitkan dengan status P21. Tifa pun menyoroti pihak jaksa yang dinilai seolah-olah mengabaikan amar putusan sela di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsinya. Oleh karena itu, Tifa menyatakan seandainya petitum dirinya tidak dikabulkan hakim, maka dirinya akan disandra sebagai terdakwa. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar kesimpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum apapun yang memberikan fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi Selanjutnya, sidang putusan pra-peradilan Dr. Tifa akan digelar pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar. Agenda sidang adalah pembacaan duplik dari termohon dan turut termohon serta pemeriksaan ahli.